Lau samah arsatidah yumkin an akum amamakum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Umar Fadlullah Hasanuddin Al-Magister, Al-Mukarram Ustadz Anwaruddin Ustadz Hanifah wal asatidah min madrasah Ihsanul Fikri, wa kadzalika Al-Mukarram Ustadz Afifuddin kawakil fi Majma' Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Jawa Al-Wusta, wa kadzalika Ustadz Selamat, Ustadz Ayub, wa kadzalika jami al-asatidah wal ustadzat mudarrisi al-lughah Arabiyyah fi Mantiqah atau fi Madinah Magelang. Ahlan wa sahlan bikum ya fi hadzal majma' ya wa fi hadhil madrasah al-mahbubah, masyaallah ya. Alhamdulillah ya laisani syukru ala taufiqihi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ya, Bapak Ibu sekalian, asatidah wa ustadzat, ya mohon izin ya sebelumnya dengan tiba-tiba dan mungkin kurang pemberitahuan yang lebih lama, tiba-tiba ada undangan, tiba-tiba ada grup baru ya, dimasukkan di grup baru, kemudian tiba-tiba ada WA dan lain sebagainya ya, bahwa ya qadarullah ya, sebenarnya sudah inisiasi mungkin 3 pekan atau sebulan yang lalu ya kita ada pertemuan. Namun untuk pastinya dan karena banyaknya agenda ya kita fiksasinya baru kemarin 1 pekan kemarin ya, kurang dari 1 pekan kemarin ya. Kemudian mungkin masih banyak yang belum mengenal ini forum apa lagi ini ya, jadi dan MGMP apa lagi gitu ya. Jadi dan kenapa ada forum seperti ini ya. Jadi di sini ya asatidah sekalian ya, insyaallah guru-guru di sini mempunyai satu visi, mempunyai satu tujuan ya, yaitu untuk bisa membumikan bahasa Arab al-lughah al-arabiyyah ya di Indonesia sebagai bahasa wahyu, bahasanya Al-Qur'an, bahasa peradaban masa depan dan juga bahasa internasional ya. Maka mohon izin ya, kita sudah tahu di sini ya, jadi kenapa kita perlu untuk bisa mengajarkan bahasa Arab di anak didik kita, terutama sebagai kita seorang muslim ya, bahwa karena ada landasan spiritualnya di Al-Qur'an, hadis maupun dari perkataan para ulama, kemudian juga sebagai pilar intelektual ya, sebagai bahasa yang menjadi literasi yang berjuta-juta kitab para ulama, dan juga pilar global yang dimana insya Allah bahasa Arab ini menjadi bahasa yang paling banyak digunakan ya. Mungkin ini bahasa Inggris ke depan ini ya, bahasa Cina itu semakin menyalip, dan kedepannya lagi insya Allah bahasa Arab yang akan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang sedunia ya. Baik ya, selanjutnya baik ya, kita tahu landasan spiritual insya Allah Ustadz sudah paham bahwa bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran seperti dalam surat Yusuf di sini ya. Kemudian juga seperti perkataan Umar bin Khattab ya, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum ya, pelajarilah bahasa Arab. Bahasa Arab ini bagian dari agama kita. Jadi agama kita itu gak bisa terlepas dari bahasa Arab. Mulai dari masuk Islam saja, masuk ke agama Islam, apa yang diucapkan Bapak Ibu sekalian? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Mulai kewajiban atau arkanus sholat kedua yaitu sholat, apa yang diucapkan sholat pertama? Apa? Allahu Akbar. Ya, itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bisa nggak diganti? Allah Maha Besar. Nggak bisa ya, kata para ulama, nggak sah sholatnya. Jadi nggak bisa dihilangkan bahasa Arab itu dari agama Islam.
Kemudian next saja, saudara. Nah, ini juga tambahan bahwa bahasa Arab itu juga sebagai simbol dan syiar umat Islam, ya. Jadi kalau Indonesia punya simbol merah putih Pancasila, kita umat Islam salah satu simbolnya yaitu bahasa Arab, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa tidaklah majahulan nas ya walakhtalafu, tidak manusia itu bodoh dan berselisih kecuali karena meninggalkan bahasa Arab, dan mereka berpaling ke bahasanya Aristoteles, kata Imam Syafi'i ya. Jadi banyaknya pertentangan kemudian ikhtilaf di antara kaum muslimin itu karena mereka meninggalkan kitab-kitab para ulama, meninggalkan Quran hadis, dan malah berpaling ke kitab-kitab filsafat barat Yunani ya, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. Lanjut saudara ya, kita percepat saja. Mohon izin, maka disinilah ada hadir salah satu wadah ya Ustadz, yaitu FMGMP Bahasa Arab, yaitu sebuah lembaga yang bersinergi dalam organisasi profesi yang itu bisa mengantarkan bagaimana kita mengajarkan bahasa Arab yang itu dari tradisional classroom ya, jadi bagaimana pembelajaran klasikal ke pembelajaran yang lebih futuritis ya, yang lebih milenial, yang lebih modern, yang bisa menjawab tantangan zaman ya, karena kita punya tantangan yang banyak sekali ya, menurunnya minat belajar siswa-siswa kita ya, disrupsi teknologi AI dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum pendidikan yang terus berubah ya, harus penyesuaian RPP dan lain sebagainya ya. Tuntutan konstan peningkatan kompetensi juga. Next. Ya. Maka FMGMP ini sebagai hadir ya, sebagai wadah untuk organisasi profesi yang mewadahi MGMP lintas jenjang, Bapak Ibu. Jadi antara SDMI, kemudian SMP MTS, MA SMA kita wadahi menjadi satu ya dalam FMGMP ini. Karena terkadang dalam satu wilayah ya, mungkin kalau MTS MA sudah hidup, sudah ada kepengurusan dan lain sebagainya. Namun kadang itu yang teman-teman dari Diknas ya, dari SD, kemudian dari SMP maupun SMA itu kadang karena keterbatasan atau sedikitnya sekolah yang Diknas yang ada pembelajaran bahasa Arab di sana, itu kadang masih sedikit dan belum koneksi dengan baik ya. Maka ini menjadi wadah yang lebih besar lagi untuk mewadahi semuanya ya. Dan kepengurusan yang ada ya bisa dilanjutkan terus ya, dan bisa lebih digerakkan lagi dan lebih banyak lagi ya. Kalau semakin banyak yang hadir seperti ini ya, luar biasa, kita lebih semangat untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita. Next. Ya, jadi kenapa kita perlu berprofesi dan juga hadir di organisasi profesi maupun organisasi bahasa Arab, karena kita sebagai guru bahasa Arab ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai guru, kita punya landasan yaitu dan aturan dari pasal 41 UU nomor 14 tahun 2005, yang dimana di situ ada amar bahwa guru membentuk organi profesi yang bersifat independen. Ya, ini mempunyai mempunyai tujuan supaya guru itu bisa memajukan profesinya, meningkatkan kompetensi pendidiknya, mengembangkan jenjang karirnya, melindungi profesi secara hukum maupun etik. Ya, next ya, kita lihat undang-undangnya yang lebih jelas ya. Ini UU nomor 14 tahun 2005 ya. Di pasal 13 jenakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi melalui secara singkatnya organisasi profesi. Kemudian pasal 41 ayat 3 bahkan mengatakan guru wajib menjadi anggota organisasi
profesi. Makanya kalau kita di SIM PKB ya nggak salah, atau dapur di SIM PKB kalau nggak salah ya, itu harus kita ikut ke salah satu MGMP yang mungkin sudah terdaftar di situ ya. Ya, lanjut. Juga di PP ya, ini turunannya di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ya, singkatnya yang tegas itu di pasal 46 ya, menegaskan yang tadi bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Next saja. Ya, bahkan ini sebenarnya ada di Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Jadi keanggotaan atau keaktifan guru di organisasi profesi itu sebenarnya itu diakui sebagai bobot jam mengajar. Ya, ini yang mungkin belum banyak paham ya kita, dan mungkin kita bisa sharing ya. Mungkin yang di MA atau mungkin yang di negeri ya, mungkin sudah berjalan atau belum ya. Nah, ini bisa kita sharing ya. Nah, ini ada di Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Kalau menjadi pengurus tingkat nasional, maka diakui 3 jam tatap muka per pekan ya. Nah, tingkat provinsi diakui sebanyak 2 jam tatap muka per pekan. Tingkat kabupaten kota diakui sebanyak 1 jam tatap muka per pekan. Nah, ini kan menjadi titik tambah ya sebenarnya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi dalil di komunikasikan ke yayasan, maupun mungkin saya belum tahu juga ini apakah bisa akui declare di Dapodik ya, dialihkan menjadi jam mengajar. Lanjut. Sudah. Ya, jadi alhamdulillah for ekosistem FMGMP ya sudah terbentuk ya. Sudah ya, sekitar mungkin dulu itu pernah yang kalau pencatatan dulu itu sampai 9.000 ya tahun kemarin ya. Tapi karena ini kita punya aplikasi sendiri Simali itu ya, itu ya beberapa masih belum gabung ya, sekitar 6.000-an 7.000-an yang tergabung di ekosistem FMGMP dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi teman-teman kita kalau kita mungkin gabung ke Zoom atau gabung ke ada pertemuan online itu ya, kita bisa melihat teman-teman kita ada dari Irian, ada dari Aceh, Masya Allah ya. Dan juga ada kepengurusan yang dari Sabang sampai Merauke. Ada teman-teman kita yang pusat itu dari Aceh, ada yang pusat itu dari Maluku juga ada ya. Dan kepengurusan alhamdulillah sudah ada nasional, provinsi dan dan yang masih belum dan perlu kita inisiasi nanti juga forum di kabupaten atau kota. Ya, lanjut. Ya, jadi kompas atau tujuan kita yaitu mewujudkan guru bahasa Arab Indonesia yang profesional, inspiratif, kolaboratif, dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional. Ya, jadi kita ingin guru itu meningkatkan kapasitasnya, ya, kapasitas ilmunya, kapasitas cara mengajarnya, metode ngajarnya, dan lain sebagainya. Dan juga konektivitas ya, dengan semakin banyak relasi, semakin banyak teman gitu ya, kita bisa banyak sharing ya. Mungkin yang juga beberapa guru ya ada bisnis gitu ya, semakin banyak ikannya kan semakin banyak bisa dipancing gitu ya. Jadi ini konektivitasnya semakin banyak. Literasi dan teknologinya juga kita ingin tingkatkan melalui ada program-program seperti peningkatan yang ada di FMGMP. Lanjut. Nah, jadi di FMGMP sendiri juga beberapa program itu terkait organisasi, ada terkait kompetisi prestasi, salah satunya lewat yang paling dikenal yaitu Olimpiade Bahasa Arab Nasional ya. Dan Masya Allah tiap tahun ada dan ribuan ya siswa-siswi kita ikut. Kemudian juga pelatihan maupun bagian di media teknologi, pengembangan profesi, dan humas dan kerjasama.
Ya bahkan kemarin sempat kita di FMGMP itu memberangkatkan beberapa siswa yang ingin ke jalur Timur Tengah, ada ya, kita ke Al-Azhar atau ke Timur Tengah, itu beberapa kita juga wadahi. Lanjut. Ya, maka kita ingin di sini ya sama-sama guru bisa lebih kreatif, lebih produktif, lebih inovatif dengan adanya forum yang bisa menampung ya, saling sharing ya, saling belajar. Lanjut. Ya, jadi ini juga menegaskan yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah ya. Kalau kita mungkin sendiri ya, mungkin bisa Ustadzah, mungkin kalau ya dituruti ya, mungkin di sekolah saja mungkin sudah sibuk ya Ustadzah ya. Ada yang di sekolah kegiatan, mungkin di pondok juga dapat amanah dan lain sebagainya ya. Namun kalau kita mempunyai jamaah dan semakin besar jamaah itu ya, termasuk sholat itu kan kalau lebih afdol semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahalanya. Begitu juga dalam dakwah, dalam pendidikan, maka ya semakin banyak jamaahnya semakin afdol ya. Nah, kita bisa menjalin ukhuwah, mengenal satu dengan yang lainnya. Oh, punya teman dari Aceh, punya teman dari Kalimantan ya. Mungkin ada keperluan ke sana ya, tinggal kontak, siapa teman pernah kenal ya dari Kalimantan, dari Aceh ya, Masya Allah. Berkolaborasi dalam karya ya, buat buku atau membuat modul dan lain sebagainya bisa ya, berkontribusi untuk masa depan bahasa Arab di Indonesia. Lanjut Sadah ya, terakhir ini mungkin ini gambaran kemarin OBA nasional di Jakarta. Itu lebih dari 1.000 ya pesertanya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari putra-putri, murid-murid maupun dari guru-guru ya. Kita mempunyai event tahunan berkumpul muajahah secara langsung ya, biasanya di sinilah eventnya, yaitu di OBA nasional. Dan kita mempunyai 1 kali event muajahah guru-guru bahasa Arab seprovinsi nanti, yaitu di OBA provinsi, Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi, yang insya Allah nanti di bulan Agustus. Lanjut. Nah, ini mungkin mengenalkan sedikit pembina dan muasis kita. Ada muasis utama beliau, yaitu Ustadz siapa? Maki ya, Ustadz Maki Hasan. Kemudian ini ada Ustadz Dahmas Pala, Ustadz Heni ya. Kemudian juga mantan ketua dan luar biasa Ustadz Aceng, kecil-kecil cabai rawit, Masya Allah. Kecil-kecil tiba-tiba sampai ke mana, Malaysia, tiba-tiba sampai ke Al-Azhar, sampai ke Mesir, ya, beliau ketua kita yang paling gesit ya. Ya, Masya Allah. Namun kita punya ketua baru ya untuk tahun periode ini ya, dan beliau menjadi pembina sekarang. Nah, ini beberapa gambaran teman-teman di pusat ya, kemarin saat OBA nasional ya, kita bisa berkumpul ya, membuat acara event bersama. Ini macam-macam, ada dari Aceh, dari Papua, Ustadzah ya. Jadi saling mengenal, oh ternyata teman-teman kita banyak dan luar biasa. Lanjut. Nah, ini ketua baru kita, Ustadz Fatur Rahman, mantan ketua OBA ke berapa? 8 ya beliau. Nah, akhirnya di pemilihan kemarin ya, saat OBA nasional itu ya, malamnya kita sampai jam 1 ya, mengadakan pemilihan. Yang milih siapa? Ketua provinsi. Jadi ketua provinsi milih, akhirnya beliau terpilih ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah juga ini kabar yang menggembirakan. Jawa Tengah di tahun ini menjadi juara umum OBA nasional ya. Tepuk tangan untuk kita ya. Masya Allah ya, ini siswa-siswa yang hebat ya dari Jawa Tengah, rata-rata juara 3 besar ya, bahkan banyak yang juara 1 ya. Itu luar biasa ya siswa-siswa kita ya di Jawa Tengah. Dan ini setelah vakum berapa periode belum juara umum ya, 3 apa lama 2 kali ya 2 kali gak juara umum, alhamdulillah juara umum lagi di tahun kemarin ya, Masya Allah. Ya, mungkin ini saja Sadah, nanti kita lanjutkan secara sehat. Mungkin perlu kita saling mengenal dulu
ya. Mungkin saya kenalkan dulu, saya Rosyid Adinur Rahman, ya. Saya guru di SMA Al Islam Al Azhar 28 International Islamic Boarding School di Karanganyar, Bapak Ibu, ya. Silahkan kalau pas main ke Tawangmangu atau daerah Karanganyar, ya, bisa kontak juga boleh, ya. Mau mampir sholat boleh, ya, nanti bisa kontak-kontakan. Yang ini ada Ustadz Afifuddin, ya, ini kiai kita, ini gus kita, ini dari Sragen, Masya Allah, sesepuh di pengurusan Jawa Tengah, ya. Kemudian ini yang tengah ada Ustadz Slamet, ya. Mohon berdiri Ustadz, mungkin bisa biar lihat teman-teman, ya. Ustadz Slamet ini ketua OBA provinsi kita, ya, insya Allah di acara besok Agustus, ya. Kemudian ada Ustadz Ayub selaku sekretaris di pengurusan provinsi, ya. Dan juga ini Ustadzah Nifah, ini juga ketua 2, ya. So jadi tuan rumah, ya, di OBA provinsi. Ya, jadi demikian Ustadz-ustadzah. Nanti kita ingin saling mengenal, ya, mungkin sarasihan bentar dan juga mungkin bisa sharing macam-macam dan juga mungkin nanti juga kita ke sedikit mungkin ke agenda kita OBA provinsi mau bagaimana, ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Semoga kita berkumpulnya di sini, ya, mendapatkan rahmat, hidayat oleh Allah SWT, ya. Setiap langkah kita ke sini, ya, dalam rangka untuk dakwah lillahi ta'ala, dakwah lughatul Quran, ya. Semoga dinilai oleh pahala oleh Allah Ta'ala setiap langkah kita, meninggikan derajat kita, setiap langkah kita menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah, demikian dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.